Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Nur Khotimah, NIM J141700049. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan Performa Parameter Rijka pada regresi Ridge untuk mengatasi multikolineritas. Penelitian saya dibimbing oleh Bapak Dr. Kusman Sadik SSI MSI dan Ibu Akbariski Estat MSI. Pokok bahasan yang akan saya sampaikan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Bagian pertama, pendahuluan. Penelitian saya dilatar belakangi dari masalah multikolineritas. Multikolineritas merupakan terjadinya hubungan linier antar peubah bebas. Terjadinya multikolineritas akan mempengaruhi keakuratan penduga koefisien regresi, James 2013. Duzen dan Sima tahun 2016 menyatakan regresi Ridge mampu mengatasi masalah multikolineritas pada data. Regresi Ridge merupakan alternatif dari metode kuadrat terkecil atau MKT dengan penambahan nilai tetapan bias K. Nilai parameter Rijka ini mempunyai peran penting untuk mengontrol bias regresi terhadap rata-rata peubah tak bebas, Duruge tahun 2014. Duruge tahun 2014 juga menghasilkan parameter K yang lebih baik dengan evaluasi kebaikan model menggunakan nilai bias dan ragam total peubah tak bebas. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian saya yaitu mengevaluasi performa beberapa parameter Rijka pada regresi Ridge, kemudian membandingkan hasilnya dengan regresi linier berganda, dan menentukan model terbaik pada penerapan pada data real, yaitu data IPM. Yaitu metodologi. Data yang saya gunakan terdiri dari data simulasi dan data real. Data simulasi dibangkitkan dengan tingkat multikolineritas yang berbeda-beda. Data simulasi terdiri dari 3 peubah bebas dan 1 peubah tak bebas dengan jumlah amatan 100. Dan pada masing-masing tipe data diulang sebanyak 100 kali. Yang kedua yaitu data real. Data real yang digunakan yaitu data IPM per provinsi di Pulau Jawa tahun 2010 sampai 2020 dengan peubah bebas yaitu rata-rata lama sekolah, pendapatan per kapita, dan usia harapan hidup dengan jumlah amatan sebanyak 66 data. Selanjutnya yaitu prosedur analisis data simulasi. Hal pertama yang saya lakukan pada data simulasi yaitu membuat skenario korelasi. Untuk berbagai tingkat multikolineritas pada masing-masing data, saya buat nilai VIF yang berbeda-beda. Kemudian nilai VIF tersebut saya gunakan untuk menghitung korelasi. Korelasinya kemudian digunakan pada skenario matriks peragam. Setelah menentukan matriks peragamnya, dibangkitkan data populasi dengan ukuran 10.000 yang menyebar normal dengan nilai rata-rata 20. Kemudian dari data populasi tersebut diambil data sampel sebanyak 100 dan dibangkitkan bilangan acak yang menyebar normal dengan nilai rata-rata 0 dan ragam 1. Setelah itu ditentukan parameter regresinya dan dengan peubah bebas, bilangan acak, dan parameter tersebut ditentukan nilainya menggunakan regresi linier berganda. Proses pengambilan data contoh sampai menentukan nilai Y diulang sebanyak 100 kali, sehingga didapatkan 100 data yang berbeda pada masing-masing tipe data. Kemudian selanjutnya yaitu menentukan nilai parameter Ridge yang digunakan. Nilai parameter yang digunakan yaitu nilai parameter yang diusulkan oleh Horrell, Lawless dan Wang, serta Duruge. Setelah menentukan parameternya, dilakukan pemodelan. Pemodelan dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dan regresi Ridge. Kemudian dilakukan evaluasi model menggunakan nilai bias mutlak, nilai ragam penduga, nilai AIC, dan nilai VIF. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur analisis pada data real. Pada data real, hal pertama yang saya lakukan yaitu eksplorasi data dengan menggunakan statistik deskriptif dan plot peubah tak bebas dan plot peubah bebas terhadap peubah tak bebas. Kemudian dilakukan identifikasi multikolineritas menggunakan uji korelasi dan plot korelasi. Kemudian menentukan nilai parameter Ridge yang digunakan. Selanjutnya, nilai parameter tersebut digunakan pada pemodelan. Pemodelan dilakukan dengan regresi linier berganda dan regresi Ridge. Dan yang terakhir yaitu evaluasi model menggunakan nilai AIC, nilai VIF, dan nilai ragam penduga. Bagian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan.
Analisis data simulasi pertama yang saya lakukan yaitu uji korelasi Pearson pada taraf nyata 5%. Uji korelasi dilakukan untuk melihat apakah data bangkitan sudah sesuai dengan skenario yang dibuat. Hasil uji korelasi menunjukkan terdapat hubungan linier antara POBA X2 dengan X3 pada data 2, data 3, dan data 4. Nilai korelasinya juga menunjukkan bahwa data bangkitan sudah sesuai dengan skenario yang dibuat. Kemudian setelah datanya sesuai, saya menentukan nilai parameteriknya. Nilai parameter pada semua tipe data menunjukkan bahwa nilai minimum itu yaitu nilai parameter Lawless dan Wang, dan nilai maksimum yaitu nilai parameter Durugate. Setelah ditentukan nilai parameternya, dilakukan pemodelan. Evaluasi model yang pertama yaitu dilakukan dengan menggunakan rataan dan ragam nilai bias mutlak. Rataan nilai bias mutlak regresi Ritz cenderung lebih kecil pada data multikolineritas sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Sementara itu, rataan nilai bias mutlak minimum dihasilkan oleh regresi Ritz dengan parameter Lawless dan Wang. Pada data dengan tingkat multikolineritas sangat tinggi, rataan bias minimum dihasilkan oleh regresi Ritz, Lawless, dan Wang, dan ragam bias minimum dihasilkan oleh regresi Ritz dengan parameter Durugate. Evaluasi selanjutnya dilakukan menggunakan nilai ragam penduga. Ragam penduga regresi Ritz cenderung lebih kecil pada data dengan tingkat multikolineritas sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Untuk ragam nilai penduga minimum dihasilkan oleh regresi Ritz dengan parameter Durugate. Selanjutnya yaitu evaluasi menggunakan rataan nilai AIC. Rataan nilai AIC minimum pada data dengan tingkat multikolineritas rendah dihasilkan oleh regresi Ritz dengan parameter Lawless dan Wang. Sementara untuk nilai AIC minimum pada data dengan tingkat multikolineritas sedang, tinggi, dan sangat tinggi dihasilkan oleh regresi Ritz dengan parameter Horrell. Evaluasi terakhir dilakukan dengan menggunakan rataan nilai VIF. Nilai VIF yang dihasilkan dari regresi Ritz cenderung lebih kecil dibandingkan regresi linear berganda pada semua tipe data. Untuk nilai VIF minimum dihasilkan oleh regresi Ritz dengan parameter Durugate. Bagian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan pada data real. Berikut merupakan hasil eksplorasi pada data real. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa masing-masing POBA bebas memiliki pengaruh positif terhadap POBA tak bebas IPM, dan tidak ada indikasi pencilan. Selanjutnya yaitu identifikasi multikolineritas menggunakan uji korelasi Pearson pada taraf nyata 5%. Hasil uji korelasi menunjukkan terdapat hubungan linier antara POBA RLS dengan PPK. Kemudian ditentukan nilai parameteriknya. Sama seperti pada data simulasi, temukan karakteristik nilai parameter yang sama. Nilai parameter minimum dihasilkan oleh parameter Lawless dan Wang, dan nilai yang maksimum yaitu nilai parameter yang diusulkan oleh Durugate. Setelah ditentukan nilai parameter, dilakukan pemodelan. Evaluasi model pada data real dilakukan menggunakan nilai AIC, nilai ragam terduga, dan nilai VIF. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa nilai AIC dan nilai ragam penduga minimum dihasilkan oleh regresi Ritz dengan parameter Horrell, dan nilai VIF minimum dihasilkan oleh regresi Ritz dengan parameter Durugate. Kemudian disimpulkan bahwa model terbaik yaitu regresi Ritz dengan parameter Horrell, karena regresi Ritz dengan parameter Horrell menghasilkan nilai AIC dan nilai ragam penduga minimum, kemudian juga menghasilkan nilai VIF yang sudah kurang dari 10 dan kurang dari regresi linear berganda. Model yang dihasilkan dari regresi Ritz dengan parameter Horrell yaitu sebagai berikut. Bagian selanjutnya yaitu simpulan dan saran. Hasil penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa tingkat multikolineritas pada data memengaruhi nilai rataan bias, ragam penduga parameter, dan nilai AIC pada regresi linear berganda. Penggunaan regresi Ritz mampu mengurangi dampak terjadinya multikolineritas. Regresi Ritz dapat menjadi metode pilihan untuk analisis pada data dengan tingkat multikolineritas sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Penerapan pada data real yang saya gunakan yaitu data IPM, data yang mengandung multikolineritas tinggi yang ditunjukkan dengan nilai VIF sekitar 12 menunjukkan regresi Ritz dengan parameter Horrell merupakan metode yang terbaik. Saran saya untuk peneliti selanjutnya yaitu dapat mengkaji performa parameter regresi Ritz yang lain karena banyak sekali usulan parameter yang belum dicobakan.
Kemudian dapat juga dilakukan simulasi dengan berbagai skenario yang belum saya lakukan pada penelitian ini. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.